Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Bejo. Topik kali ini kita masih membahas tentang beras. Bagaimana besarnya peran beras ini di bumi tercinta kita ini, khususnya di Indonesia. Seiring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam kecerdasan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dan kali ini kita berharap agar kita selalu dalam lindungannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan pokok utamanya, saya harap dukungan dari teman-teman untuk tidak lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan komentarnya saya tunggu, baik itu yang positif ataupun negatif, namun dalam bingkai yang sopan santunnya dijaga. Kenapa saya bahas tentang peran besar beras? Karena selama ini saya selalu memantau, menilai, dan menimbang pengalaman saya bahwasannya beras ini benar-benar sangat luar biasa pengaruhnya. Di episode kemarin, video yang lalu, kita sudah membahas bagaimana bulian tentang beras. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama kita berpikir ulang. Bagaimana caranya kita tidak terjajah lagi oleh namanya beras. Nah, di sini salah satu solusinya adalah kita berbudidaya tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan makanan pokok. Ada beberapa makanan pokok yang mungkin cukup mudah tumbuhnya. Yang paling utama kita kenal adalah ubi atau singkong. Nah, singkong ini cukup tanam, pacak, tumbuh. Ada juga namanya keladi, juga seperti itu. Ya, baiklah, kali ini saya tidak membahas tentang budidayanya. Topik kali ini saya membahas bagaimana kita bisa lepas dari cengkraman beras. Sebab gara-gara beras ini masyarakat kita yang telah dicuci otaknya berpikir hanya beras sebagai makanan pokoknya. Jadi ada beberapa opsi. Opsi yang pertama, kita harus mulai belajar untuk membiasakan diri mengkonsumsi selain beras, sebab ada jagung, ada ubi, ada singkong, ada kedelai, dan lain-lain. Kenapa opsi ini harus diambil? Sebab jangan sampai di saat kondisi keuangan kita atau di masa pandemi ini kita terpaku hanya memakan beras, sementara lapangan kerjaan sudah banyak tertutup, peluang kerja pun sulit. Jadi dengan cara ini kita akan bisa tidak ditindas lagi dengan cukong-cukong yang memang mencari peluang untuk menghancurkan kita di sektor pertanian. Baik, itu salah satu poin, dan poin ini akan kita bahas. Ada beberapa alasan kenapa saya mengajak teman-teman untuk melakukannya seperti ini. Memang kelihatannya sulit, tetapi kalau tidak dimulai dari sekarang, saya rasa masa depan kita akan hancur di tangan anak ataupun cucu kita. Sebab gara-gara kita hanya berpikir mencari uang hanya untuk membeli beras, saya rasa itu sesuatu yang konyol. Bagaimana tidak konyol? Di saat kita tidak dapat kerjaan,
Sementara kita punya lahan kita terbengkalai, kita tidak dapat kerjaan sehari, 2 hari, 3 hari, uang kita tidak ada lagi. Sementara perut kita lapar, anak-anak kita lapar, kita sibuk dengan beras. Mau tidak mau, opsi terakhir banyak kejadian dengan pencurian, pembunuhan, dan lain-lain yang tidak perlu saya sebutkan, sebab teman-teman pun sadar akan hal itu. Nah, dengan adanya pola pikir yang akan kita rubah dengan cara memanfaatkan lahan-lahan tadi, kita jadikan lahan-lahan ini sebagai sumber pendapatan kita yang mungkin tidak bernilai dengan materi, tetapi minimal udah cukup untuk mengganjal perut kita dari kekosongan. Sebab dengan kondisi saat ini memang sangat menyedihkan. Mungkin tema ini akibat dari dampak COVID ini yang betul-betul telah menghancurkan sistem keuangan, baik itu pengusaha menengah ke atas, menengah ke bawah, ataupun pedagang-pedagang kecil. Jadi sangat memprihatinkan. Nah, dengan solusi tadi, paling tidak kita tidak sibuk lagi dengan mencari uang dengan cara yang negatif. Kita cari dengan positif. Dan yang paling penting, jangan pernah menjual lahan-lahan kita kepada cukong-cukong. Sebab generasi berikutnya mereka akan berpikir lebih bijak lagi dari kita. Saat ini kita sudah terkontaminasi, dan saat inilah masanya kita untuk memperbaiki kontaminasi pemikiran yang bodoh ini agar bisa menjadi pemikiran yang baik untuk anak cucu kita ke depannya. Jadi poin pertama ini seandainya kita menjalanin, dan saya rasa dan saya harap jangankan seandainya bisa kita jalanin, saya rasa mafia-mafia yang ingin menguasai, menindas kita, mereka akan berpikir ulang. Sebab apa? Uang bukan segala-galanya. Yang segala-galanya itu adalah makanan pokok yang mengisi perut kita. Bila perut kita udah terisi dengan makanan yang sehat, yang bergizi, yang halal, insya Allah anak-anak cucu kita akan lebih mudah kita bimbing, kita bina lagi. Untuk apa kita uang banyak namun anak cucu kita rusak dengan pola pikir generasi kita yang kemarin, yang telah mengobok-obok peraturan yang memang ingin membinasakan kecerdasan kita. Kita ambil sampel saat ini di lokasi atau di wilayah saya sendiri. Gaji buruh di sini rata-rata paling tinggi 80.000 per hari. Dengan jam kerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore paling cepat. Nah, sementara kebutuhan pokok, beras, minyak, lauk pauk dan lain-lain, okelah kalau sendiri. Di saat memiliki istri, anak, saya rasa 60.000 itu akan habis. Sisa hanya 20.000 rupiah. Belum lagi untuk sewa rumah bagi yang sewa. Mungkin kalau yang memiliki rumah sendiri masih aman. Nah, dengan sisa uang 20.000 itu, seandainya besok kita sakit, apakah cukup uang 20.000 itu untuk menjadi bahan uang kebutuhan? Saya rasa tidak. Nah, mau tidak mau kita akan berhutang. Jadi kembali lagi, uang 80.000 estimasinya itu hari ini kerja hanya untuk makan hari ini. Benar-benar sangat menyedihkan. Kenapa saya bilang menyedihkan? Ya, bisa Anda bayangkan,
Dari pagi sampai sore kita kerja hanya untuk makan, yang utama beras. Jadi seandainya uang 80.000 tadi kita tidak berpikir pola pikir hanya memakan beras, kita ambil estimasi makan jagung. Nah, kandungan jagung sendiri itu memiliki khasiat yang lumayan baik daripada beras. Jadi jangan Anda berpikir negatif dulu, cobalah berpikir positif. Nah, jagung dengan harga yang saat ini di pasaran itu 6.000. Kita bandingkan dengan beras harganya 10.000, udah selisih 4.000 atau 40% per kilo. Seandainya dalam rumah tangga itu mengkonsumsi beras satu hari 2 kilo, sudah berapa hematnya? Sudah 8.000 rupiah. Itu bila konsumsi 2 kilo. Belum lagi minyaknya, belum lagi lain-lainnya. Dengan anggaran 80.000 gaji per hari, estimasi saya kebutuhan pokok, kebutuhan kehidupan dalam satu hari itu saya budget di angka 30.000, insya Allah sudah lepas. Berarti di sini kita sudah menghemat separuh, atau dikatakan 30.000. Itu jagung. Kita masuk ke estimasi kedua, singkong. Nah, harga singkong lebih murah lagi. Perbedaannya bisa sampai 4 kali lipat. Baiklah, kita estimasi singkong tadi, beras harga 10.000, singkong harga 2.000. Kita bilang singkong pemakaian kita satu hari 4 kilo, beras 2 kilo, beras 20.000, singkong 8.000. Lebih murah lagi dari jagung, 12.000. Nah, di sini saya membahas ini bukan masalah hitung-hitungan irit atau pelit, tidak. Hitung-hitungan ini saya buat agar teman-teman, sahabat-sahabat mengerti bagaimana caranya kita tidak lagi terpola dengan pola pikir yang memang ingin menjajah kita. Kenapa saya bilang begitu? Sebab memang selama ini saya akui, dan teman-teman tanpa menyadari pun harus mengakui kita sudah dijajah dengan sistem satu pola makanan, yaitu beras. Dengan pembahasan saya ini, semoga teman-teman bisa berpikir ulang. Jangan hanya berpikir negatif. Jangan hanya berpikir saya ini membuat konten ini hanya untuk mencari kekayaan, hanya ingin mencari subscribe, ingin mencari pendukung. Tidak. Konten ini saya buat agar teman-teman juga bisa menyadari bagaimana rasanya saat ini kita benar-benar sudah tertindas. Seandainya apa yang saya ucapkan ini dengan estimasi seperti itu tadi, teman-teman pasti memiliki power untuk tawar-menawar dengan bos sampean. Bos dengan gaji 80.000, saya rasa tidak pantas Anda menghargai saya dengan gaji seperti itu dari pagi sampai sore. Kenapa saya bilang seperti itu? Anda memiliki power karena apa? Karena Anda hanya perlu bekerja sedikit untuk mendapatkan kebutuhan pokok tadi. Tidak terlalu berat. Cukup Anda ambil batang kayu, Anda pacakkan. Anda tunggu 7 bulan memang lamanya. Itu betul, lama. Semua butuh proses. Nah, Anda beli lagi bibit cabai atau kangkung atau keladi, Anda tanam. Jagung, Anda manfaatinlah. Bila lahan Anda lebar, Anda ajak teman-teman, tetangga, saudara, handai tolan. Ayo kita rubah mindset kita.
agar kita bisa benar-benar merubah tatanan kehidupan kita yang saat ini benar-benar tertindas. Oke lah, saya rasa konten untuk kali ini mengenai tema alternatif pangan pengganti beras. Sekian saya rasa, dan jangan lupa terus mendukung konten saya ini ya teman-teman, agar saya akan terus berusaha semaksimalnya membongkar tentang dahsyatnya pengaruh beras di bumi tercinta kita ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.